Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3061. Harvey terdiam membeku setelah mendengar kata-kata tersebut. Alasan ia tinggal begitu lama di Hong Kong dan Las Vegas adalah demi menjaga keselamatan warga negara H. Dengan begitu, ambisi pengecut dari Island Nation dan kekaisaran tidak akan pernah terwujud. Inilah keadilan. Karena itulah Harvey tidak bersalah di mata nuraninya, maupun di mata bangsa. Namun, ketika Queenie mengatakan bahwa negara H akan lebih aman jika ia yang duduk di atas tahta, Harvey pun merasa bingung. Namun takdir memang tak bisa ditebak. Queenie menatap ekspresi Harvey yang kebingungan sebelum kemudian mengarahkan pandangannya pada para petinggi keluarga York Hong Kong yang juga tampak kebingungan. Keluarga York Hong Kong telah lama menantikan sosok pengganti yang layak. Ucapnya dengan senyum tipis. Dan kamulah orang yang paling pantas untuk peran itu, Harvey. Queenie lalu mendekat ke arah Harvey dan mulai berbisik di telinganya. Jika menurutmu aku tidak cukup baik untukmu, kita bisa saja menjadikan pernikahan ini sebagai pertunjukan semata. Asalkan kita memainkan peran dengan baik, rakyat negara H akan tetap aman. Pertukaran yang adil kan? Harvey sama sekali tak bisa berkata-kata. Saat ia berdiri terpaku dalam kebingungan, Lexi akhirnya tersadar. Ia melangkah maju dengan amarah membara dan menunjuk Queenie dengan kasar. Queenie, dasar jalang sialan. Tutup mulutmu sekarang juga. Apa otakmu masih berfungsi? Kau hanyalah anak angkat Lord York. Bahkan jika Harvey menikahimu, kau pikir dia bisa begitu saja menjadi tuan muda yang baru? Kau sudah gila. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Seorang anak angkat sepertimu tidak bisa sembarangan mengumbar omong kosong di hadapan orang banyak dalam acara sepenting ini. Sampai di titik ini, amarah Lexi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ia telah merancang rencana selama bertahun-tahun agar Vince dapat berada di bawah naungan Marcel dan akhirnya resmi menduduki posisi tuan muda. Bagaimana mungkin ia bisa menerima perubahan tak terduga seperti ini? Pada saat yang sama, para petinggi keluarga pun mulai menyadari situasi tersebut. Beberapa dari mereka menepuk tangan sebagai isyarat untuk memanggil para penjaga. Cepat! Usir Queenie dan Harvey dari sini. Jangan biarkan mereka mempermalukan kita. Mereka sudah merusak pesta ulang tahun Nenek York. Atas perintah tersebut, para penjaga keluarga segera maju dan mendatangi tempat kejadian. Namun Queenie telah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini. Ia pun ikut menepuk tangan, dan para anggota elit keluarga York Hong Kong segera bergerak maju. Sebuah pertarungan bisa pecah kapan saja. Ketegangan di udara begitu kental, seolah bisa dipotong dengan pisau. Sebagai kepala keluarga dan ayah dari Vince, Corey York tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menyaksikan. Ia membanting cangkir teh di tangannya dan berdiri dengan marah. Ia menatap tajam ke arah Queenie. Apa sebenarnya yang kau rencanakan, Queenie? Kau memang anak angkat, tapi kau tetap bagian dari generasi ketiga keluarga. Bagaimana bisa kau berani menimbulkan keributan di pesta ulang tahun Nenek York? Siapa yang memberimu wewenang untuk bertindak seperti ini? Berani-beraninya kau. Ucapan Corey memiliki makna tersirat, ia memberi isyarat kepada semua orang bahwa ada sosok di balik layar yang membimbing Queenie. Seluruh hadirin langsung mengalihkan pandangan ke arah Marcel, yang sejak awal tetap tenang. Banyak yang menduga bahwa dialah yang telah menyuruh Queenie mengatakan hal-hal memalukan tersebut. Bab 3062. Untuk sesaat, situasi menjadi sangat tegang. Sekilas kebanggaan terlihat di mata Corey ketika ia melihat bahwa kata-katanya cukup untuk mengejutkan kerumunan. Ia tertawa dingin dan melambaikan tangannya. Demi ayahmu, Nenek York, dan fakta bahwa kau adalah juniorku, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Aku memberimu waktu 10 detik untuk pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika harus membunuhmu dengan tanganku sendiri, meskipun kita memiliki hubungan darah.
Cory melambaikan tangan lagi. Orang-orang dari kediaman utama secara naluriah berdiri, bersiap untuk maju. Julian, yang berdiri di depan kerumunan, tertawa dingin dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju bersamanya. Karena ia sudah berpihak pada Harvey, tidak ada pilihan lain selain bertarung sampai akhir. Ia memang terkejut melihat Harvey dijebak menjadi menantu keluarga, tetapi ia mengerti alasan Marcel melakukan hal tersebut. Jika Queenie naik ke tampuk kekuasaan, ia mungkin akan menghadapi banyak perlawanan. Namun, hasilnya akan berbeda jika seseorang yang baru saja datang ke Hong Kong dan Las Vegas mengambil alih posisinya. Selain itu, Julian tahu bahwa Harvey sangat kuat. Jika Harvey menjadi penguasa baru keluarga, mungkin akan ada peluang bagi keluarga York Hong Kong untuk bangkit sebagai yang terendah dari 5 keluarga tersembunyi. Kelima keluarga tersembunyi itu adalah klan-klan kuat dengan sejarah panjang. Bahkan untuk naik satu peringkat pun dianggap hampir mustahil, hanya talenta luar biasa yang dapat mencapainya. Cory melihat anak buah Julian menghentikan anak buahnya, dan ekspresinya berubah. Ia menyipitkan mata ke arah Noah dan berseru dingin. Sejak kapan kau bergabung dengan orang luar, saudara ketiga? Tidakkah kau takut mati karena berdiri di pihak yang salah? Noah perlahan mengangkat cangkir tehnya dan menjawab dengan tenang. Apa maksudmu, saudara tertua? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Yang aku tahu adalah bahwa saudara keempat adalah kepala keluarga. Selama ia berada di posisi itu, aku akan mengikutinya ke ujung dunia, apapun yang ia katakan atau lakukan. Jika ia ingin menjadikan menantunya sebagai raja baru, maka aku akan mendukung keputusannya apapun taruhannya. Lagi pula, aturan pertama keluarga kita adalah menaati keputusanmu tanpa syarat. Jangan bilang kau menganggap dirimu sebagai ayah dari raja. Apakah kau sudah lupa dengan aturan sederhana ini? Noah tersenyum tipis kepada Cory. Atau kau pikir kau berada di atas segalanya hanya karena perjalananmu selama ini mulus? Kalau aku tak salah ingat, bahkan kepala keluarga sendiri tak punya kekuasaan untuk melanggar aturan. Sekarang kau bukan hanya ingin menjadi ayah sang raja, tapi juga kakek sang raja. Kata-kata Noah yang sederhana namun tajam cukup untuk membuat ekspresi wajah Cory berubah menjadi garang. Apa maksud semua fitnah ini, saudara ketiga? Kalau kalian ingin mengambil menantu atau menjadikannya tuan baru, aku tidak keberatan. Cory menarik napas dalam-dalam. Tapi ini, menantu yang kalian maksud, sudah menikah. Apakah kalian ingin keluarga ini memiliki menantu yang sudah punya istri? Sialan. Apa ini semacam lelucon sakit? Hanya karena kau berkata begitu, bukan berarti itu benar. Jawab Noah. Tapi aku dengar dia sudah bercerai. Jangan bilang kau benar-benar ingin menolak seorang menantu hanya karena dia pernah menikah. Sejak kapan kau jadi begitu kuno, saudara? Bab 3063. Kau. Cory begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Saat ia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tenang namun penuh wibawa memotong ucapannya. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Kau sedang meminta izinku. Atau kau ingin mengatakan bahwa perkataanku tidak berarti bagimu? Kerumunan langsung menyibak ke kedua sisi. Di bagian terdalam aula, terlihat Nenek York mengenakan jubah putih, dikelilingi oleh puluhan orang. Wajahnya cukup menawan, namun tetap memancarkan keanggunan. Kecantikannya di masa muda masih terlihat jelas meskipun usianya sudah lanjut. Ia juga memancarkan aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya, membuat siapapun merasa ingin berlutut hanya dengan sekali pandang. Di tengah kerumunan bersama Nenek York, ada seorang pria berjubah hijau yang sama tenangnya. Dia tak lain adalah Walter York, penguasa kedua keluarga. Ia terobsesi dengan seni bela diri, meskipun sisi itu jarang ditunjukkannya. Kepalanya tegak, ia terlihat sangat kuat, seolah mampu membunuh banteng dengan satu pukulan. Harvey, yang berdiri di tengah kerumunan, menatap Nenek York dengan tenang. Perempuan itu memang terlihat sangat menakutkan, hanya dengan sikapnya saja, tekanan yang dirasakan sudah sangat besar.
Dilihat dari sikap angkuhnya, semua orang tahu bahwa ia biasa dimanjakan tanpa batas, layaknya seorang ratu, ia akan melakukan apapun yang diinginkannya tanpa hambatan. Orang seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Dan juga paling menakutkan. Status, identitas, latar belakang, kekuasaan, dan otoritasnya cukup untuk menekan siapapun yang menghalangi jalannya. Bahkan kepala keluarga sendiri harus menunjukkan rasa hormat di hadapannya. Ibu, Nenek York, Nyonya, Nenek. Para tamu dan anggota rumah keempat segera bergegas berdiri di hadapan Nenek York sebelum membungkuk hormat. Beberapa bahkan sampai menimbulkan suara keras saat mereka merendahkan diri dengan penuh kerendahan hati. Bahkan Cory, Lexi, dan yang lainnya yang sebelumnya begitu galak, langsung merapikan diri dan menunggu dengan tenang agar Nenek York mengambil alih situasi. Vince melangkah mendekati Nenek York dan memeluknya. Mengapa Nenek tidak beristirahat di ruang belakang saja? Di luar terlalu bising. Kau pikir aku bisa tenang di sana? Jawab Nenek York. Jika aku tinggal di sana lebih lama, keluarga York Hong Kong akan hancur. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-katanya yang tenang namun tegas. Nenek York kemudian menatap Noah dengan tenang. Kemarilah, Noah. Adakah sesuatu yang ibu ingin aku lakukan? Mata Noah sedikit berkedut, namun ia tetap mendekati Nenek York dan membungkuk hormat. Ia menyatukan jari-jarinya, memberi isyarat agar Noah mendekatkan wajahnya. Begitu Noah melakukannya, ia langsung menerima sebuah tamparan keras di wajah, yang segera membengkak karena rasa sakitnya. Plak! Noah nyaris terlempar sebelum menstabilkan dirinya. Ia lalu membungkuk sambil menutupi wajahnya. Jika ibu sedang kesal, silakan lanjutkan sampai puas. Aku sanggup menahannya. Bab 3064. Plak! Nenek York menamparkan wajah Noah sekali lagi, hingga membuatnya berdarah. Ia terhuyung mundur. Julian segera sadar dan menopang ayahnya sebelum jatuh ke tanah. Meski begitu, Noah tidak berani membalas atau melawan Nenek York. Terlebih lagi, wanita di hadapannya itu adalah ibunya sendiri. Bahkan jika ia memiliki seluruh keberanian di dunia ini, ia tetap tak berani melawannya. Plak! Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bagaimana bisa kau membuat keributan antara Marcel dan Cory di depan semua tamu dan keluarga? Apakah kau pikir tidak ada yang bisa menahanmu dalam keluarga ini? Atau kau kira aku sudah sekarat? Plak! Sejak kapan kau punya hak untuk membentak saudaramu di depan umum? Plak! Apa kau tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua? Plak! Apa aku mengajarkanmu bersikap seperti ini saat kau masih kecil? Plak! Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap angkuh di hadapanku? Setiap kali Nenek York berbicara, tangannya melayang ke wajah Noah, ekspresi Noah tampak buruk saat ia terus terhuyung. Plak! Apa? Kau begitu lantang sebelum aku munculkan? Coba bicaralah sekarang. Tolong tenang, Ibu. Kata Noah sambil memaksakan senyum. Aku bukan penyebab masalah ini. Aku takkan berani membuat keributan sebesar ini di hari ulang tahun ibu, bahkan jika aku cukup nekat. Hanya saja, saudara keempat telah mencurahkan segalanya untuk keluarga York Hong Kong selama bertahun-tahun. Ia telah bekerja keras untuk semuanya. Sejak putranya meninggal 10 tahun lalu, satu-satunya yang ia miliki hanyalah Queenie. Ia hanya menginginkan menantu yang baik untuk meneruskan segalanya. Apa itu salah? Itu hal yang wajar kan? Sebagai orang tua, aku mengerti perasaannya. Aku setuju dengan keputusannya. Mereka mungkin akan memberimu cicit dalam waktu dekat. Itu juga keinginan ibu kan? Ekspresi hormat Noah tampak janggal di mata Harvey. Ia tidak tahu persis apa yang Marcel janjikan kepada Noah hingga membuatnya berusaha begitu keras. Bahkan saat ini, Marcel hanya berdiri dan membungkuk, seakan ia masih mengendalikan situasi. Melihat hal itu, Harvey cukup terkesan pada Marcel. Kesabaran memang diperlukan untuk meraih hal besar, dan Marcel benar-benar mampu menunjukkan hal itu. Ia masih bisa menjaga ketenangan meski Nenek York telah muncul, ia tidak akan bertindak kecuali benar-benar diperlukan. Noah menyatukan kedua tangan dan berkata,
Ibu, mereka adalah pasangan yang serasi. Jika mereka menikah di hari ulang tahun ibu, pernikahan mereka akan dikenang sepanjang masa. Aku rasa. Plak. Nenek York mengayunkan punggung tangannya ke wajah Noah sekali lagi, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Sejak kapan kau merasa punya hak untuk memutuskan, Noah? Hari ini hari ulang tahunku, dan kau malah membawa masalah lagi. Apa kau ingin aku mengambil tindakan terhadap Marcel agar kau mendapat kesempatan merebut kekuasaan? Kencing saja dulu. Karena kau adalah anakku, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi kalau kau berani buka mulut lagi, kau bahkan tak layak jadi kepala keluarga ketiga. Silakan lakukan. Tantang Noah. Bab 3065. Noah tertawa pahit. Bahkan jika kau ingin mengambil posisiku, aku tetap harus memberitahumu semuanya. Kakak keempat akhirnya melepaskan masa lalu 10 tahun yang lalu. Dia siap menjalani hidup baru. Ini kabar baik bagi keluarga York Hong Kong. Yang dia inginkan sekarang hanyalah putrinya menikah dengan pria yang baik, pria yang berbakat luar biasa. Itu hal yang wajar. Tidakkah kamu bisa memenuhi satu-satunya keinginan kakak keempat? Diam kau. Nenek York melangkah maju, wajahnya membeku. Aku mungkin berusia 80 tahun, tapi aku bukan orang bodoh. Aku tidak peduli jika dia menginginkan menantu yang bisa diandalkan. Tapi apakah dengan cara ini kau benar-benar bisa mengangkat derajat keluargamu? Teruslah bermimpi. Keluarga York Hong Kong hanya akan menerima keturunan langsung dari keluarga. Ini adalah warisan kita. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Itu adalah aturan yang ditetapkan keluarga kita. Siapapun yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan jika tuannya sendiri yang melanggarnya, ia tetap akan dihukum seperti yang lain. Jika kau berbicara lagi, Noah, aku akan membunuhmu untuk selamanya, meskipun kau adalah putraku. Mata Noah berkedut panik mendengar ancaman Nenek York. Ia bisa melihat niat membunuh yang terpancar dari tatapan tajam ibunya. Ia tahu bahwa dirinya benar-benar akan dibunuh jika terus berbicara. Noah hanya bisa melirik Marcel, lalu segera mundur dan menundukkan wajahnya. Setelah berurusan dengan Noah, Nenek York menyipitkan matanya menatap Harvey yang berdiri di tengah kerumunan. Ekspresinya tampak jauh. Harvey Kan. Aku sudah mengutus seseorang untuk memberitahumu agar meninggalkan wilayah ini dalam 24 jam. Bukan hanya kau mengabaikan perintahku, kau bahkan membunuh pengawalku. Aku bisa memaafkannya karena Marcel mendukungmu, tapi ini adalah pesta ulang tahunku. Aku tidak menyambutmu di sini, jadi nyala sekarang juga. Kau tidak memiliki tempat di sini. Harvey memandang Nenek York lalu tersenyum hangat. Karena kau memaafkan fakta bahwa aku membunuh Jack Knife. Aku akan mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah seorang Islander, untuk saat ini. Lagi pula, aku tidak datang untuk ulang tahunmu. Selain itu, kau tidak cukup berharga bagiku. Aku datang karena Lord York dan Lady Jude yang mengundangku. Aku tidak bisa pergi kecuali mereka yang memintaku. Akan sangat tidak sopan jika aku pergi tanpa izin mereka. Singkatnya, kata-katamu tidak berarti apapun bagiku. Mengerti? Harvey berkata tanpa emosi, wajahnya datar. Biasanya dia menghormati orang tua, tetapi karena Nenek York tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan mempercayakan urusan pada orang asing, Harvey sama sekali tidak menghormatinya. Berani sekali kau. Wajah Nenek York langsung berubah muram. Kau benar-benar menyebalkan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti ini? Keluarkan dia dari sini. Jika dia melawan, tembak dia. Siapapun yang melindunginya akan dihukum dengan cara yang sama. Atas perintahnya, beberapa wanita berpakaian sederhana maju dengan ekspresi dingin. Tatapan mereka dingin layaknya es, dan niat membunuh mereka sangat jelas. Mereka jelas merupakan anggota keluarga York. Walter menatap Harvey dengan rasa ingin tahu, ingin melihat kekuatan legenda yang berhasil membunuh beberapa pendekar pedang. Bab 3066. Desir, desir, desir.
Para wanita berpakaian sederhana serentak menerjang Harvey. Tatapan mereka tajam dan penuh kebencian, seolah-olah menginginkan kematian Harvey. Saat mereka mendekat, sebuah bayangan terlihat melayang dari belakang aula. Pisau tersembunyi melesat keluar dari bayangan hanya dengan satu ayunan. Para wanita berpakaian sederhana itu gemetar ketika cahaya perak berkilat di depan mata semua orang. Luka merah terang tampak di pergelangan tangan mereka masing-masing. Siapa yang berani menyentuh menantuku? Wajah dingin Selena terlihat saat ia menatap marah ke seluruh kerumunan. Ia tampak sangat berwibawa. Lady Jude, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah melihat Selena melindungi Harvey di saat krusial seperti itu, para petinggi keluarga langsung terdiam. Keluarga Hamilton, Mendoza, Clark, dan lainnya terlihat terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Harvey memiliki hubungan yang begitu rumit dengan keluarga York Hong Kong. Nenek York ingin Harvey disingkirkan, namun Lady Jude melakukan segala cara untuk melindunginya. Hati Vince dan para anggota kepala rumah menjadi kacau. Mereka tidak menyangka Selena akan sejauh ini membela Harvey. Jangan ada yang mendekat satu langkah pun. Selena melangkah mendekati Harvey dengan tatapan tegas. Harvey adalah menantuku yang terkasih. Selama dia tinggal di Hong Kong, dia akan berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang berani melanggarnya harus melewati mayatku terlebih dulu. Nada suara Selena tidak keras, tetapi ucapannya penuh tekad. Semua orang bisa merasakan niat membunuhnya, ia tidak akan ragu untuk menghabisi siapapun yang mencoba menyakiti Harvey. Apa yang terjadi denganmu, Selena? Nenek York menunjukkan ekspresi yang sangat buruk. Kenapa kau mengatakan hal seaneh ini? Berani-beraninya kau menentangku demi pria tak berharga seperti dia. Aku tidak gila, Nenek York. Jawab Selena tanpa gentar. Aku akan katakan sekarang, aku mencintai Harvey. Dia adalah pria yang luar biasa. Jika dia menjadi menantuku dan menjadi tuan muda yang baru, keluarga York Hong Kong pasti akan bangkit menjadi kepala dari 5 keluarga tersembunyi. Lexi tertawa dingin. Berhenti mengoceh, Selena. Bahkan jika Nenek York menyetujui. Kau ingin pria itu menjadi menantu, dan menjadi tuan muda yang baru. Dan kau ingin dia memimpin keluarga York Hong Kong. Apakah kau sedang bercanda? Selena menatap kerumunan dengan dingin. 10 tahun yang lalu, aku tidak membela diriku sendiri. Tapi kali ini, aku ingin Harvey menjadi menantuku. Aku akan melakukan segalanya agar itu terwujud. Jika dia menjadi menantuku, dia berhak memimpin keluarga York Hong Kong. Ingatlah, Lord York adalah suamiku. Dan dialah yang akan memilih tuan muda yang baru. Karena ini adalah aturan keluarga. Bab 3067. Kerumunan berguncang mendengar kata-kata tersebut. Semua orang diingatkan bahwa Marcel sebenarnya memiliki hak untuk menunjuk siapapun yang ia kehendaki sebagai pewaris muda yang baru. Meskipun Vince dikenal sebagai pewaris muda keluarga, dia sebenarnya tidak pernah diakui oleh Marcel sejak awal. Inilah alasan Vince sangat ingin menjadi anak Marcel. Impian Vince tak akan pernah terwujud jika Marcel tidak mengakuinya. Ia hanya bisa mendapatkan kesempatan untuk bangkit jika Marcel mengangkatnya secara resmi. Belakangan ini, Vince merasa bahwa Marcel menggunakan Queenie untuk melawannya. Ia memang mengalami beberapa kerugian, namun ia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, menurutnya, Nenek York tidak akan pernah membiarkan seorang wanita menduduki posisi pewaris muda. Bukan hanya Nenek York, para petinggi keluarga juga pasti tidak akan setuju dengan keputusan tersebut. Namun saat itu, Selena menyatakan bahwa ia ingin Harvey menjadi menantunya agar ia bisa naik peringkat dalam keluarga. Kecemasan pun menyelimuti Vince saat itu. Ia tahu betul seberapa hebat kemampuan Harvey. Jika Harvey benar-benar naik ke tampuk kekuasaan, maka semua rencana Vince selama lebih dari 10 tahun akan hancur berantakan. Kebencian memenuhi tatapan Vince saat itu. Sementara itu, Nenek York yang mencoba menenangkan diri, menatap tajam ke arah Harvey yang sejak awal menentangnya. Ia kemudian menoleh ke arah Marcel dengan sorot mata tajam. Katakan, Marcel, apa pendapatmu tentang pria ini?
Kau bilang kau ingin seorang menantu, dan ingin dia naik dalam struktur keluarga. Marcel yang sejak tadi diam, melangkah maju dan membungkuk di hadapan ibunya. Benar. Baik aku maupun Selena menginginkan hal ini. Aku berharap Harvey bisa naik ke tampuk kekuasaan dalam keluarga kita. Aku bersedia menggunakan hakku untuk menunjuk Harvey sebagai pewaris muda, sekaligus raja keluarga yang berikutnya. Wajah Vince dan yang lainnya langsung pucat pasi. Ekspresi Nenek York pun menggelap. Selamat kepada Lord York dan keluarga York Hong Kong. Lord York memiliki seorang menantu yang luar biasa, dan keluarga ini akan memiliki pemimpin baru di masa depan. Dengan bimbingan Tuan Muda York, keluarga ini pasti akan berjaya. Seru Fabian sambil melangkah maju. Sebagai kepala keluarga Hamilton, aku akan mengabdikan hidupku untuk Tuan Muda York, apapun yang terjadi. Kemudian, Toby tampil dengan senyum tipis. Sebagai kepala keluarga Clark, aku siap mengorbankan nyawa demi Tuan Muda York bila diperlukan. Morgan juga maju. Sebagai kepala keluarga Johnson, aku bersedia melakukan apapun demi mempertahankan posisi Tuan Muda York. Setelah itu, Noah melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Sebagai kepala rumah ketiga keluarga, aku mengucapkan selamat kepada Lord York karena memiliki menantu yang luar biasa, dan kepada Tuan Muda York yang kini menjabat sebagai pewaris muda. Rumah keempat menyambutmu, Tuan Muda York. Baik rumah ketiga maupun keempat maju bersamaan. Harvey, yang berada di tengah kerumunan, terdiam saat semua mata tertuju padanya. Sial, Marcel menjebakku. Dia mencoba memakaikan mahkota ini padaku di hari ulang tahun Nenek York. Dia bahkan tidak meminta persetujuanku. Aku tidak peduli menjadi seorang pewaris. Ini lelucon. Bab 3068. Harvey tahu bahwa semua yang dilakukan Marcel bertujuan untuk menekan ambisi Vince dan membuat Vince kehilangan harapan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Namun, langkah mendadak ini justru mendorong Harvey ke garis depan. Sejak hari itu, Vince dan kepala keluarga tidak akan berhenti menjadikan Harvey sebagai sasaran. Meskipun Harvey memahami alasan dan perasaan Marcel melakukan semua ini, ia tetap merasa seperti telah dikhianati. Harvey bersiap untuk tampil dan mengumumkan bahwa dirinya tidak akan menjadi menantu Marcel. Namun Selena dan Queenie menoleh padanya seolah memohon agar ia tetap bertahan. Tentu saja, mereka tahu bahwa hari itu Harvey akan menjadi sasaran utama. Namun, demi mencegah Vince naik dalam keluarga dan menghentikan campur tangan kekaisaran dan Island Nation terhadap Hong Kong dan Las Vegas, mereka tidak punya pilihan lain. Diam. Diam sekarang juga. Nenek York menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan marah, dipenuhi kemarahan yang tak terbendung. Kalian semua tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga. Kalian semua berasal dari keluarga York Hong Kong. Bahkan jika 10 keluarga teratas, 4 keluarga tersembunyi lainnya, dan 4 pilar negara berada di sini. Mereka semua tidak memiliki hak untuk ikut campur. Kebencian tergambar jelas di wajah Nenek York. Jika ada dari kalian yang berbicara lagi, jangan salahkan aku jika aku memutuskan semua hubungan yang telah kita bangun selama ini. Fabian menanggapinya dengan senyum kuat. Nenek York, kami tidak berniat ikut campur. Kami hanya berharap Hong Kong dan Las Vegas tetap menjadi bagian dari negara khas seumur hidup kami. Kami tidak ingin keluarga York Hong Kong menjadi pion bagi kekuatan luar. Kami hanya berusaha semampu kami demi tujuan kecil ini. Begitukah? Wajah Nenek York menjadi sangat dingin, lalu ia tertawa sinis. Apakah kau mengatakan keluarga York Hong Kong akan mengkhianati negara sendiri jika kita tidak membiarkan orang luar ini menjadi pewaris baru? Apakah kau mengatakan selama ini kita hanya bisa sejauh ini karena meminjam kekuatan luar? Apakah kau mengatakan selama ini aku telah salah mengambil langkah? Mata Fabian berkedut mendengar ucapan itu. Bukan itu maksudku, Nenek York. Bagus. Jika kau berani berkata seperti itu lagi, aku akan segera mencari raja judi lain untuk menggantikanmu. Mata Nenek York yang menyipit menatap tajam ke arah Toby dan Morgan.
Tatapannya sedingin es. Tanpa dukungan keluarga, apakah kalian pikir bisa sampai sejauh ini? Keluarga telah melakukan begitu banyak hal untuk kalian berdua. Apakah kalian masih belum mengerti? Tidak masalah jika kalian melupakan semua yang telah kami lakukan untuk kalian. Tapi sekarang, kalian justru mencoba membantu orang luar mengambil alih keluarga. Apakah kalian sudah gila? Apakah kalian ingin aku mengungkit masalah lama dengan kalian? Toby dan Morgan merasa sangat tidak nyaman dengan nada bicara Nenek York. Keluarga York Hong Kong memang telah berbuat banyak untuk memperkuat posisi mereka. Secara sederhana, mereka berutang besar pada keluarga. Sungguh tidak pantas jika mereka memaksakan orang luar untuk menjadi pewaris muda pada hari ulang tahun Nenek York. Bab 3069. Orang-orang dari keluarga ketiga dan keempat saling berpandangan dengan waspada, seolah-olah sedang merencanakan untuk melarikan diri. Tentu saja, mereka semua takut akan kemarahan Nenek York. Vince dan yang lainnya menghela napas lega melihat sikapnya. Selama Nenek York berada di pihak mereka, posisi Vince menjadi kokoh. Kekacauan akhirnya mereda. Semua orang menghela napas, Marcel telah melakukan begitu banyak hal untuk menciptakan pertunjukan besar, namun semuanya berakhir begitu saja. Seperti yang diharapkan dari Nenek York. Pada saat itu juga, Marcel melangkah maju dan berdiri di depan Harvey. Ekspresi Nenek York berubah seketika. Ia menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan marah. Marcel, serunya dengan geram. Apa maksud semua ini? Yang lain mencoba melawan kita, memaksa orang luar menjadi tuan muda dan mengubah keluarga kita menjadi sejarah. Tapi sebagai kepala keluarga, alih-alih menghadapi situasi ini, kau justru mencoba mengikuti kehendak mereka. Apakah kau sudah gila? Kalau begitu keadaannya, aku harus mempertimbangkan untuk menunjuk orang lain sebagai kepala keluarga. Marcel menarik napas dalam-dalam dan menatap Vince cukup lama. Ibu. Ucapnya pelan. Ada beberapa hal yang tak ingin kukatakan pada hari ulang tahunmu. Tapi aku harus mengatakannya. Apakah ibu masih belum mengerti mengapa aku memutuskan untuk membiarkan orang luar mengambil alih keluarga ini? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Jawab Nenek York dengan dingin. Itu semua karena putramu yang sudah meninggal. Kau tidak ingin kehilangan kekuasaan. Itulah sebabnya kau menyingkirkan Vince. Itu sebabnya kau mengatur semua ini dengan begitu megah. Tapi jangan lupa, Marcel. Sekacau apapun Vince, dia tetap keturunan langsung keluarga ini. Kau tidak akan kehilangan apapun jika dia berada di bawah naunganmu. Apakah kau mengerti? Karena kau masih memanggilku ibu, yang aku inginkan hanyalah hadiah ulang tahun darimu. Ekspresi Marcel berubah saat mendengar itu. Apa itu? Aku hanya ingin Vince menggantikanmu dan menjadi tuan muda sejati. Keluarga kita akan terus menguasai Hong Kong dan Las Vegas. Sejarah kita akan bertahan ribuan tahun lamanya. Mata Vince, Lexi, Corey, dan teman-temannya langsung berbinar mendengar kata-kata itu. Mereka tahu bahwa Nenek York menginginkan Vince naik ke tampuk kekuasaan, tapi mereka tak menyangka ia akan mengatakannya secara terang-terangan. Hal ini memang wajar, mengingat Marcel dan yang lainnya menuntut agar Harvey menjadi tuan muda. Sangat normal jika Nenek York melawan api dengan api. Aku mengerti rasa sakitmu karena kehilangan seorang anak. Itulah sebabnya aku diam selama bertahun-tahun. Aku menunggumu memiliki anak lagi. Selama kau bisa melakukannya, aku tidak akan berkata apa-apa, bahkan jika ia masih dalam kandungan. Tapi setelah sekian tahun, kau bahkan belum berhasil memiliki satu anak pun. Dan sekarang, kau malah mencoba menjadikan orang luar sebagai tuan muda. Apakah kau bercanda? Semuanya berakhir di sini. Vince akan naik ke tampuk kekuasaan sekarang juga. Selama Vince mengambil posisi sebagai tuan muda, aku tidak peduli walaupun kau punya menantu dari luar. Aku bahkan rela menghabiskan miliaran dolar hanya untuk pernikahanku ini. Tapi apapun yang terjadi, Vince harus menjadi tuan muda. Bab 3070. Kerumunan terperangah mendengar kata-kata itu.
Tak seorang pun menyangka bahwa Nenek York begitu bersikeras agar Vince mengambil alih posisi sebagai tuan muda yang baru. Ia bahkan rela mengorbankan miliaran dolar demi mewujudkannya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, jika dipikir-pikir, hal ini sebenarnya sudah bisa diduga. Apa salahnya jika Nenek York harus membayar harga kecil demi kebangkitan Vince? Wanita kecil yang melakukan semua ini secara diam-diam memberikan penghormatan kepada Marcel, terus-menerus membuat kompromi hanya demi Vince. Ketika semua orang mengira bahwa Marcel akan menyetujui kesepakatan itu, ia justru mengerutkan kening. Aku khawatir aku tidak dapat mengabulkan keinginanmu, Nyonya. Nenek York meledak dalam kemarahan. Apa kau berniat melawanku di hari ulang tahunku? Aku mungkin tak bisa menolak ucapan ulang tahunmu karena ini adalah pestamu. Tapi jika menyangkut masa depan keluarga, kota ini, bahkan negara ini, maka aku harus menentangnya. Vince tidak boleh naik. Bahkan jika Harvey tidak akan menggantikannya. Bahkan jika itu orang lain dari Hong Kong atau Las Vegas. Vince tidak bisa dibiarkan menjadi tuan muda. Wajah Vince pun menjadi gelap. Ia sangat ingin menamparkan wajah Marcel. Ia tidak menyangka pamannya sendiri, Lord York, akan bersikap begitu kasar terhadapnya. Ia dipermalukan di depan semua orang. Amarah meluap dalam diri Vince. Sementara itu, Nenek York tertawa dingin. Kau benar-benar keras kepala, Marcel. Kau bahkan tidak mau mendengarkanku lagi. Sayangnya kau bukan pemilik tempat ini, Marcel. Aku yang memilikinya. Akulah yang memiliki keputusan akhir di sini. Karena kau tak mau menyetujui syaratnya, maka aku bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Nenek York menjatuhkan tongkatnya ke tanah dan berseru dingin. Harvey telah menyebabkan terlalu banyak masalah bagi keluarga. Ia pantas mati. Bunuh dia sekarang juga. Belasan wanita berpakaian polos melangkah maju dan memperlihatkan pedang tersembunyi mereka. Niat membunuh memenuhi seluruh aula, suasananya semakin dingin tiap detik berlalu. Walter terkekeh pelan lalu ikut melangkah maju. Namamu Harvey kan? Serunya sambil menatapnya tajam. Karena kau memiliki nama belakang yang sama dengan kami, aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dirimu sendiri. Setidaknya tubuhmu akan tetap utuh jika kau melakukannya. Aku bahkan akan mengirim seseorang untuk mengunjungi makammu pada hari yang sama tahun depan. Harvey menjawab dengan senyum tipis. Kau akan melakukan itu padaku. Apakah kau pikir kau punya hak untuk itu? Berani sekali kau. Ekspresi tenang Walter runtuh. Marah, ia langsung menerjang Harvey. Tangannya sudah melayang ke arah Harvey. Itu adalah serangan yang cepat, brutal, dan tegas. Kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar menghancurkan. Jika pukulan itu mengenai, Harvey pasti akan mati. Brak. Sebelum Harvey bisa bereaksi, wajah Selena berubah dingin dan ia mengayunkan tangannya, memperlihatkan bilah tersembunyi yang digunakannya untuk menahan serangan Walter. Crash, crash, crash. Pertarungan sengit pun terjadi antara kedua belah pihak, suara dentuman keras terdengar seketika itu juga. Walter segera mundur dengan ekspresi muram di wajahnya. Selena tertawa dingin sebelum kembali menerjang ke depan.